alhamdulillah. Nah kemudian sampai di Polda, ya. Polda, siap. Ada perlakuan yang ini nggak kasar-kasar apa? Ada semacam kata-kata kasar, banyak sekali ancaman-ancaman banyak sekali. Terus ya selain itu saya pernah dipukul bagian mata sini. Mas Anan masih pernah lihat, Ibu Yanti pernah lihat, saya tunjukin. Salah satu yang apa, penguasa gedung itu sepertinya gitu. Kalian semua yang mengikuti kasus Peggy Setiawan yang diklaim sebagai tersangka pembunuhan Vina di Cirebon itu pasti lega sekarang. Karena Peggy akhirnya dibebaskan oleh hakim lewat sidang pra-peradilan. Pra-peradilan adalah sidang yang merupakan hak pengadilan negeri untuk memeriksa dan menentukan apakah seseorang yang sudah dilabelit sebagai tersangka itu benar-benar melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan oleh polisi. Dan menurut bukti-bukti yang diterima oleh Hakim Eman Sulaiman, hakimnya pra-peradilan, polisi tidak berhak menahan Peggy Setiawan dan harus membebaskan serta membersihkan nama baik dia dan keluarganya sesegera mungkin. Hakim Eman Sulaiman melihat bahwa Peggy Setiawan sama sekali nggak mirip dengan ciri-ciri orang yang disebarkan lewat daftar pencarian orang atau DPO. Selain itu, Peggy tidak terbukti pernah diperiksa oleh polisi sebagai tersangka. Dengan fakta-fakta yang ada, maka hakim akhirnya memerintahkan polisi untuk membebaskan Peggy Setiawan. Orang pun bersorak. Keadilan sudah ditegakkan. Ternyata di tengah situasi hukum yang tidak memihak kepada rakyat kecil seperti Peggy Setiawan, masih ada sedikit cahaya keadilan. Terima kasih sebesarnya untuk jajaran pengacara Peggy dan hakim pra-peradilan yang bisa melihat dengan jernih dan terang kasus itu sehingga Peggy bisa bebas dan kembali ke keluarganya. Menurut Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Kekerasan, ini bukan pertama kali polisi itu salah tangkap orang. Bahkan dalam waktu setahun terakhir saja, polisi sudah melakukan salah tangkap terhadap 15 orang. Kontras menyoroti kasus ini karena kasus Peggy Setiawan lah yang paling terkenal. Tapi sebenarnya kasus salah tangkap polisi yang paling hitam, paling kelam dan terkenal adalah yang terjadi pada 2 orang petani pada tahun 1974-an yang bernama Sengkon dan Karta. Sengkon dan Karta ini adalah 2 orang petani di Bekasi, Jawa Barat. Mereka tiba-tiba ditangkap oleh polisi karena dituduh terlibat pembunuhan pasangan suami istri di Bojongsari. Meski Sengkon dan Karta terus membantah, tetapi polisi terus-menerus memaksa mereka untuk mengaku bahwa merekalah yang membunuh pasangan suami istri itu. Sampai akhirnya Sengkon dihukum pengadilan 12 tahun penjara dan Karta dihukum 7 tahun. Nah, tiba-tiba sekian tahun kemudian ketika Sengkon dan Karta ada di dalam penjara, seorang narapidana bernama Gunel mengaku sudah membunuh pasangan suami istri di Bojongsari. Gunel mengaku yang membunuh itu bukanlah Sengkon dan Karta, tetapi dirinya sendiri yang ingin merampok harta pasangan itu. Maka ributlah masyarakat Indonesia pada waktu itu sehingga kasus Sengkon dan Karta naik lagi dan jadi pembicaraan di masyarakat. Dan akhirnya 6 tahun kemudian Mahkamah Agung memutus bebas Sengkon dan Karta. Sengkon dan Karta tidak bersalah sejak awal. Mereka hanya petani biasa yang dipaksa mengaku sebagai pembunuh dan tidak punya kuasa melawan arogansi hukum pada waktu itu. Mungkin kalau Sengkon dan Karta hidup pada masa sekarang, di mana ada sidang pra-peradilan, di mana ada hakim seperti Eman Sulaiman, mereka bisa saja dibebaskan sejak awal karena salah tangkap dan dipulihkan nama baiknya. Nama baik kepolisianlah yang sedang diuji berat sekarang. Sejak kasus Verdi Sambo yang terbukti menembak Brigadir Yosua, polisi terus dicecar masyarakat karena ketidakprofesionalan mereka di dalam menjalankan penyelidikan.
Bahkan dalam kasus Verdi Sambo, CCTV yang seharusnya menjadi barang bukti itu bisa hilang di lokasi. Verdi Sambo akhirnya memang terbukti melakukan pembunuhan karena tekanan masyarakat yang menilai kasus ini itu aneh sejak awal. Dan sesudah kasus Verdi Sambo, datanglah kasus Peggy Setiawan. Dan lagi-lagi polisi menunjukkan bahwa mereka tidak profesional dalam menangani masalah, sehingga hampir saja seseorang masuk penjara meski dia terbukti tidak bersalah. Apakah sudah cukup kepolisian menunjukkan ketidakprofesionalan mereka? Oh, ternyata belum ya. Sekarang lagi mencuat kasus kematian Afif Maulana, pelajar SMP di Padang, Sumatera Barat. Afif dikabarkan polisi meninggal karena lompat ke sungai. Tapi pihak keluarga Afif meyakini bahwa Afif disiksa oleh polisi karena di tubuh Afif itu banyak lebamnya. Keluarga Afif sedang mencari keadilan untuk anaknya lewat LBH dan lembaga bantuan hukum lainnya. Sedangkan Kapolda Sumbar terus-menerus membela institusinya dan menyebut bahwa mereka tidak bersalah atas kematian Afif Maulana. Jika pada akhirnya misalnya akhirnya Afif Maulana terbukti meninggal karena memang disiksa oleh polisi, maka semakin hancurlah nama baik kepolisian. Nama baik institusi yang susah payah dibangun oleh anggota-anggota yang punya integritas tinggi akan semakin melorot di mata masyarakat. Dan dampak yang timbul nantinya bisa jadi buruk. Kepercayaan masyarakat runtuh dan mereka tidak menghormati lagi institusi kepolisian. Kejahatan akan semakin menjadi-jadi nantinya karena masyarakat jadi lebih percaya pada penjahatnya yang mengaku seolah-olah baik karena mereka sudah tidak percaya lagi kepada polisi. Jadi sudah seharusnya lah kepolisian negara Republik Indonesia ini berbenah diri dan mulai melihat ke dalam diri sendiri. Apa yang salah? Bukannya seperti Polda Sumbar yang lebih mementingkan mencari siapa yang memviralkan kasus kematian Afif Maulana daripada sibuk menyelidiki kasusnya sendiri. Seruput kopi dulu kawan, dengan harapan tinggi kelak kepolisian kita tidak akan seperti ini lagi.